Kalau kita perhatikan, mengapa Yesus Kristus dalam Alkitab seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pengikutnya maupun kepada orang-orang yang menentangnya? Karena pertanyaan membuat kita berpikir dan berdialog. Ini pelajaran untuk kita semua. Karena biasanya jika kita ingin memberitahu orang, kalau langsung diberitahu, orang tersebut kebanyakan tidak mau mendengar. Kita bisa mencontoh Tuhan Yesus karena pertanyaan akan membuat kita berpartisipasi, memeriksa, dan merenung. Khususnya pertanyaan yang diajukan oleh Yesus akan membawa kita masuk ke dalam pemikiran Tuhan dan membuat kita tumbuh saat berjalan bersamanya. Yesus menghargai kita sebagai makhluk berharga yang bukan hanya sekedar diberi perintah, tapi diajak berpikir tentang pentingnya menjalani perintah-perintah itu lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara mendalam kepada semua orang yang mendekatinya, termasuk kita sekarang yang membacanya dalam Alkitab. Pada video kali ini, kita ingin membahas 5 pertanyaan ajaib Yesus sebagai rahasia kekuatan pikiran, agar kita bisa berhenti sejenak untuk berpikir, merenung, dan akhirnya memahami jalan Tuhan yang harus ditempuh, di mana akan membawa kita pada hidup yang berkelimpahan dan beruntung adanya. Haleluya! Amin. 1. Tuhan adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus bertanya dalam Lukas 11 ayat 11-12. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Dengan menjawab pertanyaan Yesus di atas, kita akan mendapatkan rahasia kekuatan pikiran yang pertama, yaitu keyakinan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Jika anak minta ikan, Bapa takkan diberi ular. Jika anak minta telur, Bapa takkan beri kalajengking. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih. Tuhan takkan memberikan yang berbahaya. Ia mengerti kebutuhan dan harapan kita. Tuhan takkan pernah mengecewakan kita. Bapa yang baik takkan menyakiti anak-anaknya. Ia akan memberikan karunia dan berkat-Nya ketika kita meminta dengan tulus dan rendah hati. Jadi penting untuk selalu diingat dalam pikiran kita bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik. Terlebih lagi saat kita sedang merasa lemah dan terpuruk, Roh Kudus dipastikan akan hadir untuk menguatkan dan memberikan hikmat serta pengertian yang akan menuntun langkah kita di setiap jalan. Ini adalah kunci agar kita bisa merasa kuat dalam menjalani hidup. Karena kita mempunyai Bapa yang baik yang selalu menjaga kita sebagai anaknya. Haleluya, amin. 2. Pentingnya menjadi hamba yang taat dan setia. Matius 24 ayat 45, Yesus bertanya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ini adalah kunci rahasia kedua, bahwa jika kita ingin sukses dalam menjalani hidup, maka menjadi hamba yang taat dan setia adalah wajib. Tuhan melemparkan pertanyaan ini untuk kita pikirkan, apalagi ketika kita sedang berada di bawah. Karena di ayat selanjutnya, Yesus berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Sehingga kita mengetahui sekarang bahwa ketika hidup kita sedang berada di posisi bawah atau masih belum sukses, namun tetap menjadi hamba yang taat dan setia, maka hidup kita pasti akan naik kelas. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat derajat hidup kita. Dengan memikirkan pertanyaan ini, maka kita bisa menyadari bahwa menjadi hamba yang taat dan setia dan melayani sesama adalah suatu kehormatan. Pikiran kita pun menjadi tetap positif, meskipun sedang berada di posisi rendah, yang dimana akhirnya berdampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita memperlihatkan kasih Tuhan kepada dunia, menjadi teladan bagi semua orang yang melihat
dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan yang agung melalui hidup kita. Haleluya. Amin. 3. Harus selalu bersyukur. Lukas 17 ayat 17-18, Yesus bertanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah ke yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lewat pertanyaan ini, Tuhan Yesus mengajak kita berpikir, untuk apa kita harus memuliakan Tuhan dengan cara bersyukur? Ke-10 orang telah sembuh dari penyakit mereka, namun hanya 1 yang kembali untuk bersyukur. Yesus bertanya, di mana yang 9 orang itu? Tak ada yang kembali kecuali orang asing ini. Begitu mudahnya kita melupakan untuk bersyukur ketika berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Tak jarang kita terlena dengan kesenangan duniawi tanpa mengingat sumber berkat yang sejati. Terlebih lagi, selalu bersyukur berbicara tentang mengendalikan emosi negatif. Jika ada pertanyaan yang paling klasik tentang bagaimana cara mengendalikan emosi yang merugikan, entah itu marah, depresi, cemburu, dan sebagainya, adalah dengan selalu mengucap syukur. Jadi bersyukur adalah pikiran yang harus kita pelihara. Bukan hanya saat kita merasakan berkat yang nyata atau saat kita mengalami masalah, tapi juga dalam setiap detik hidup yang kita menjalani. Mengingat bahwa setiap nafas adalah anugerah dari Tuhan, maka lihatlah ke depannya, kita akan menjadi pribadi-pribadi tangguh dalam Tuhan yang mampu membuat orang-orang lain terpukau dan memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Amin. 4. Jangan menjadi ateis praktis. Yohanes 11 ayat 40, Yesus bertanya, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ateis praktis berbicara soal bagaimana seseorang mengaku Kristen, tapi dalam perbuatannya seolah-olah mempercayai tidak ada Tuhan. Istilah populernya Kristen KTP. Memikirkan pertanyaan yang diajukan Yesus ini, kita akan memahami bahwa iman haruslah berjalan terus-menerus. Bahwa pikiran kita harus selalu meyakini bahwa ada Tuhan yang baik entah dalam menjalani kehidupan ini, dalam keadaan senang maupun sedih, suka maupun duka. Yesus berkata, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Iman adalah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan dan melihat kebesarannya dalam hidup kita. Jika iman kita timbul tenggelam, maka kita yang susah. Karena sesungguhnya cobaan yang kita alami itu adalah proses pendewasaan iman kita. Maka kita harus membuat iman kita seperti api yang terus menyala dalam jiwa. Tak pernah padam, tak pernah pudar. Meski badai berdatang dan tantangan menghadang, iman tetap teguh, tak tergoyahkan oleh apapun. Iman adalah sumber kekuatan yang ajaib untuk menghadapi segala godaan dan godaan. Dalam iman, kita akan menemukan ketenangan dan pengharapan karena kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita. Jadi, mari kita memelihara iman yang terus-menerus ada agar kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup yang kita jalani. Haleluya. Amin. 5. Kekayaan dan kesuksesan dunia bukanlah tujuan utama. Lukas 9 ayat 25, Yesus bertanya, "Apa gunanya seseorang oleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Tuhan mengerti bahwa kita merindukan itu semua. Tapi perlu diingat, kalau kita menjadikan kekayaan dan kesuksesan dunia sebagai nilai hidup kita atau tujuan utama kita, maka dipastikan kita tidak akan mampu menikmatinya. Tujuan utama kita yaitu memiliki hubungan baik dengan Tuhan sebagai pencipta kita yang akan membawa hidup kita yang fana ini masuk ke surga setelah ajal menjemput. Tuhan tahu bahwa kekayaan, kesehatan, karir, pendidikan, bahkan hubungan adalah bidang-bidang yang kita rindukan dan dambakan untuk berhasil. Tapi ada satu bagian dalam hati manusia yang hanya dapat diisi oleh Tuhan, dan itu dapat membawa
kita kepada kebahagiaan sejati. Maka carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka keuangan yang baik, kesehatan yang prima, karir yang lancar, pendidikan yang bagus, bahkan hubungan dengan pasangan, keluarga, serta lingkungan yang harmonis akan ditambahkan ke dalam hidup kita. Jadi, masukkanlah dalam pikiran kita nilai-nilai kehidupan yang sejati sebagai pedoman kita hidup, yakni kasih kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama terlebih dulu. Lalu percayalah ke depannya akan jauh lebih baik karena Tuhan berkenan. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, kita telah sampai pada akhir video di mana sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang Yesus berikan dalam Alkitab. Baiklah Anda terus mencari sendiri dalam Alkitab, lalu merenungi dan akhirnya menjawabnya lewat sikap dan perbuatan Anda. Pertanyaan-pertanyaan yang Yesus ajukan 2000 tahun yang lalu tetap relevan sampai sekarang karena Tuhan sendiri, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mengajukannya kepada kita. Ketika kita merenungkan dan memikirkannya, maka disitulah pikiran kita bisa menjadi kekuatan yang dapat menopang kita melewati berbagai tantangan dan cobaan. Bukankah kekuatan pikiran adalah hal yang paling kuat yang kita miliki? Dengan pikiran dan seizin Tuhan, kita bisa menciptakan dan merubah realitas kita. Haleluya! Amin. Jika berkenan berikanlah like, share, dan subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.